Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Baru. Yakin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplorasi kembali ya teman-teman ya. Memang di akhir-akhir ini kita sedang mendapatkan 3 permasalahan besar yang belum tahu ujungnya akan seperti apa. Ya, karena setelah saya pelajari di akhir-akhir minggu ini, pihak dari Arjo Jinggolo itu selalu saja mengulur-ngulur waktu. Menyerang juga tidak, tapi seperti bermain licik, selalu saja menggagalkan rencana-rencana dari kita. Saya juga tidak paham apa yang mereka inginkan sebenarnya. Itu masalah pertama. Yang kedua, tuduhan mengenai kita membunuh dari Nyai Lantung itu belum juga berakhir. Usai. Sampai si anaknya Nyai Lantung, si Krido Waseso, sampai menyewa pasukan bayaran dari grup Silo Gunggu yang diketuai oleh Jabil Daroja. Dabil Daroja ya teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gara-gara Gandini istri dari Eyang Martaji itu selingkuh ya, itu malah kedawan gagang. Berkelanjutan sampai ke ranah mungkin persidangan yang sangat nggak tahu nanti ujungnya akhirnya seperti apa. Itu teman-teman ya. Tapi jika kita akan menghadapi tiga-tiganya tidak akan pernah selesai ya. Makanya tadi hasil rundingan dengan Eyang Sarif, saya disuruh untuk fokus satu permasalahan saja terlebih dahulu ya. Khusus permasalahan utama yaitu dari Gulung Glagah Arjo Jinggolo yang sampai saat ini tidak ada pergerakan apapun. Bukan berarti mereka itu berdiam diri, mereka itu pinter ya. Biasanya kalau apa-apa emosi datang ngamuk malah gampang untuk diselesaikan ya. Tapi kalau musuh kok berdiam, adem, Tiba-tiba masih ini. iya itu loh yang bikin kita bingung kan. Ujung-ujungnya jebret kita Ya. yang kalah malah. Ya, itu teman-teman ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan fokus kepada permasalahan dari Busung Katak, Kerajaan Gulung Glagah Arjo Jinggolo. Untuk kabar mengenai hasil keputusan permasalahan Eyang Martaji dengan Kerajaan Engwan, putranya siapa namanya? Tomyu. Sampai sekarang kita juga belum tahu hasil akhirnya itu seperti apa. Ya, semoga saya menginginkan hasil akhirnya itu damai, tidak ada lagi peperangan atau permasalahan. Karena jika kita akan terpecah belah jika harus mendapatkan permasalahan itu secara bersamaan. Itu teman-teman ya. Doakan saja yang terbaik untuk kita semua ya. Semoga dalam menjalankan aktivitas ini selalu diridhoi, Amin. diberkahi, serta dilancarkan segala urusannya dan cepat diselesaikan. Ya. Mungkin ada tambahan monggo. Pesan untuk Tomyu. Sengi Bangyo Bangyo. Apa gue? Teman apa? Teman adalah teman. Teman Bisnis teman. adalah Bisnisnya bisnis. Urusanmu ke Tomyu tai. Mas Lehan, aduh, terima kasih. Madunya sudah sampai, sudah dikonsumsi di badan untuk apa namanya? Aktivitas enteng, imun bergejolak dan kepala Sengyu. Sengi. sengi Sengi kan kawan. Sengi. Bangyo. Bangyo. Wah, sengi tak sengi, bagyo tak bagyo. Bangyo itu kan bisnis deh. Nah, Tomyu itu kan karena urusan bisnis, Mbok. Itu bahasa Mandarin apa? Iya. Wis. Sampai Translate tadi bukawe translate apa? Iya, langsung. Kamu belajar sama itu apa siapa? Sung Piung kayak kemarin. Sebenarnya pengen banyak ngomong tuh sama
si Bangyo kaisar siapa itu? Laoming. Laoming. Cuman Oh iya, bener teman-teman. Kemarin itu seluruh kerajaan dari Laoming mengundurkan diri dari Islam. nah, Kita posisinya serba bingung di situ. Ya, memang ada sebagian yang berkomentar, kenapa tidak dipenggal saja, kenapa tidak dipertahankan saja. Seperti ini teman-teman. Kalau orang sudah bertekad sih gimana? Ya, susah. Dan juga kan kita nggak boleh memaksakan kepercayaan orang lain. Ya. Terus lagi pula jika dipelajari, ya, berarti si Laoming selama ini mengikuti kita itu demi kebahagiaan anaknya si Gandini. Ya, ketika Gandini sudah tidak nyaman, mereka akan mengikuti Gandini semua. Seperti Putri Gandini itu sebagai ikon di kerajaan Laoming. Anak kesayangan. Iya. Apa kita nggak tahu ini. Ya wis lah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur deh, langkah kencot deh. Jangan lupa sebelum nonton video tim Gaseh beribadah terlebih dahulu. jangan lupa madunya lagi. Madunya. Kalau sebelum nonton video tim Gaseh itu ada cemilan, makanan dan madu agar imunnya kuat. Itu lagi dari Mas Lehan ya. Mas Lehan, yang 21 garis besok turun. Mas. Bang. Panglima Ringo Bolo. Manusia. Baterainya gede, wis bro. Maksudnya apa ini? Assalamualaikum. Maksud yang bagaimana, Bang? Saya mendengar huru-hara yang terjadi di kerajaan Arjoji. Mereka mengetahui bahwasanya kau akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat ini. Kau jangan gegabah seperti itu, manusia. Jika kau ingin melakukan hal penyerangan, lebih baik kau menceritakan rencana apa yang ingin kau lakukan itu kepada saya. Kau itu belum mengetahui seluk-beluk tempat dari kerajaan Arjojing itu seperti apa. Rencana apa sih, Mas? Udah saja Dos. Kabarnya seperti apa, Panglima Ringo Bolo? Terjadi huru-hara di kerajaan Arjoji bahwasanya akan ada penyerangan menggunakan kain yang sangat lebar dari kalian semuanya. Maka dari itu, kau ini jika sudah merencanakan untuk melakukan penyerangan itu, alangkah baiknya kau menceritakan kepada saya, karena saya lah yang lebih mengetahui lokasi yang akan kita serang itu seperti apa. Jangan kau gegabah untuk menyerang sendiri seperti ini. Nantinya, ya saya takutkan itu akan menjadi kegagalan untuk pemberontakan kerajaan Arjojing. Apa kau sudah tidak menganggap kami lagi? Kau tidak menganggap saya lagi? Seperti ini. Mohon maaf nih Tuan Ringo Bolo. Tuan Ringo Bolo. Ini jawaban saya ketika jenengan itu tanya, jauhkanlah dari Tungka Warongko. Apa ingat jenengan? Saya disuruh menjauh dari Tungka Warongko yang katanya mengaku sebagai kawannya jenengan. Ya, memang saya mengabarkan itu terhadap Tungka Warongko. Agar apa? Agar mereka itu mendapatkan kabar dan tekanan sehingga mereka itu disibukkan dan tidak bisa berpikir jernih, bingung. Seperti itu. Intinya pada kesimpulannya apa, Mas? Intinya mengenai penyerangan itu seperti ini. Kalau saya ceritakan, saya pikir itu tidaklah jadi. Karena itu saya pikiran cuma guruan ya tadi malam ya. Iya, mengabarkan rencana palsu kepada Tungka Warongko. Berarti yang terjadi huru-hara di kerajaan Arjojing itu hanyalah untuk membuat mereka merasa gelisah akan datangnya penyerangan dari kalian, dan tidak ada penyerangan itu. Ini bisa berkemungkinan ada serangan. Ya. Tapi kita juga belum tahu ini Tuan Ringo Bolo. Karena seperti ini saya ceritakan dari awal. Tadi malam saya tiba-tiba itu dihadang oleh makhluk bayaran. Bayaran pembunuh berdarah dingin. Makhluk bayaran itu dibayar oleh anaknya Nyai Lantung, si Kridowaseso. Ya. Itu bernama rombongan Silonggonggo. Silonggonggo. Hah? Silonggonggo. Silo apa Silu? Silo. Silo Sigon. Silonggonggo yang dipimpin oleh Dabil Daroja. Ya. Tiba-tiba Dabil Daroja itu datang. Saya disuruh untuk membunuh kalian semua. Karena kalian adalah pihak dari Gulung Gagah. Saya sudah dibayar oleh
Kridoan Seso. Jika kau berani membayar saya Lebih tinggi lah. lebih tinggi, saya akan tidak membunuh kalian, Membatalkan. tapi saya akan tetap mengambil bagian dari Gulung Glagah. Nah, di situ saya tipu. Yang Tipu bagaimana? Ya memang saya bagian dari Gulung Glagah. Kalau kau mau ambil ya silakan. Kalau bisa ya ambil semua saja. Dengan harapan, Silakan Mas. dengan harapan nanti si Silogonggo dan rombongannya Arjo Jinggolo. Arjo Jinggolo itu akan diadu nanti. Kita kerja tidak terlalu keras seperti itu, Tuan Tinggolo. Yang intinya sengi sengi bangyo itu Baru belajar itu aja kok sombong banget. perang itu strategi. Tapi manusia, itu adalah rencana yang sangat bagus. Ya. Ya, itu benar, itu sangat bagus. Tapi jika semua rencana yang kau ceritakan kepada rombongan Silogonggo itu, kau pun sampaikan terhadap Tulawarongko, yang ada itu tidak akan terlaksana manusia. Di sini dari kerajaan Arjojing sudah mempersiapkan akan datangnya penyerangan kain yang sangat lebar itu. Terus Sedangkan dia sudah memecahkan semua pasukannya, tidak bertumpu dari satu titik. Karena mengetahui serangan itu akan datang dengan menggunakan kain yang sangat lebar dan panjang, yang nantinya akan dibakar seperti yang kau ucapkan itu. ya, Yang ada, rencana itu akan gagal manusia. Kita pun harus menyiapkan bagaimana agar pasukan dari Arjojing itu tidak menyebar seperti itu. berkumpul satu titik. Benar. seperti itu. Lagi pula, kalau penyerangan itu terjadi, itu belum ada konfirmasi sedikit pun dari si rombongan Silogonggo. Andai saja nanti Silogonggo atau Dabil Daroja datang menemui saya rasa dari bahasanya dia hanya kuat tapi tidak pintar. Strategi itu muncul saja ya karena ide saya. Nanti strategi bisa kita rubah sedemikian rupa, kita buat jebakan serumit mungkin sehingga nanti apa yang kita bicarakan kepada Tunggawarongko atau mata-mata dari Arjo Jinggolo justru kita umpankan kepada titik yang ingin kita hancurkan. Seperti itu maksudnya Tuan Tinggolo. Jika memang kau memiliki rencana seperti itu adalah rencana yang sangat bagus. Tapi kau harus benar-benar mempersiapkan. Jangan sampai kau menceritakan rencana yang sudah benar-benar kau siapkan itu kepada Tulawarongko. Kau harus menceritakan kepada Tulawarongko itu agar dia itu menghindari serangan itu dan masuk ke dalam jebakan yang kau siapkan itu. Rencananya seperti ini. Tuan Tinggolo. Yang intinya ini gambaran paling sederhananya. Jika jebakan kita ada di sebelah kanan, ya, kita Akan datang bilang kepada Tunggawarongko, hati-hati, jebakan itu ada di sebelah kiri. Sehingga Tunggawarongko akan mengabarkan, wah jebakan ada di sebelah kiri. Padahal Kita udah pasang di sebelah kanan. mereka semua akan berpindah ke sebelah bagian kanan. Seperti itu memang resiko kegagalan dalam sebuah rencana pasti ada. Cuman kalau kita bisa membaca situasi dan kondisi kan ada rencana-rencana lainnya akan timbul. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya memang benar. Di setiap rencana itu tentunya memiliki peluang untuk kegagalan. Akan tetapi kau harus benar-benar mempersiapkan ini secara matang. Kau harus mempersiapkan rencananya itu dengan benar-benar seksama. Jangan sampai kau gegabah menyampaikan terhadap Tulawarongko. Ya, itu semua sudah saya pertimbangkan, Tuan Tinggolo. Ya bismillah saja. Kita saja sampai sekarang itu belum yakin bahwasanya si rombongannya Dabil Daroja itu akan melakukan serangan itu kapan. Karena tidak ada konfirmasi apapun ke kita. Jika kau pun belum mengetahui serangan itu akan terjadi kapan. Sedangkan sekarang yang terjadi di kerajaan Arjojing adalah huru-hara yang sangat besar. Dan mereka semua sudah banyak yang memecahkan dirinya dari segala arah.
Itu nanti jika tidak ada serangan-serangan itu, mereka pastinya akan curiga manusia. Bismillah saja. Ya. Semuanya ini mengalir saja. Apa mengalir begitu saja sih? Tidak ada rencana atau strategi apapun dari kita. Ya tiba-tiba ada si Krido Waseso ngomongin si itu. Baiklah, jika memang itu yang sudah kalian persiapkan, saya akan mengikuti alur yang sudah kau siapkan itu seperti apa. Saya juga akan mengikuti alur dari rombongan si Dabil Daroja. Kita manfaatkan itu saja. Baiklah. Terima kasih banyak atas penjelasan yang kau berikan. Saya hanya takutnya kau itu gegabah melakukan serangan itu. Nah, ya. Justru saya malah tidak tahu pada serangan. Iya. Sengi. Bang yuk. Apa sih gue? Baiklah, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Dabil Daroja memang benar nggak main-main ngomong ke menyebarluaskan kabar itu yo. Iya terjadi huru hara sih. Dabil Daroja. Buka warung. Oh mas. Iya maksudnya Dabil Daroja ngomong harus melakukan penyerangan itu beneran. Ya udah yo. Itu warung yang barkan berita-berita itu loh. Oh ya tapi Yang kata jangan sekarang. oh iya. Pada intinya sampai sejauh ini sih rencana berjalan mulus walaupun itu rencana anu ngarang. Iya. Ya, Bok. Berarti bukan Terkadang- gegabah lagi, Dos. Cocok. Ke beras. Iya ke Terkadang beras ke. kita sering kali diselamatkan oleh kengarangan. Oh ya, mengarang itu perlu. Loh, penyanyi itu hasil ngarang sampai sukses banget loh. Nulis ngarang. Iya. Tapi ada yang orang tapi diwadahi kok. Iya. Oh, ngarang. Oh, ngarang. Yes. Gun. Sengi Gun. Dan lancar madune. Belajar si Jitok deh. Sama yang mertaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Yang mertaji. Bang. Alhamdulillah. Bagaimana Eyang Martaji Patih? Sehat. Alhamdulillah. Permasalahan yang dihadapi oleh Martaji untuk saat ini sudahlah berakhir. Alhamdulillah. Mungkin keputusan yang berhasil kita ambil ini bisa juga menyakiti hati Martaji. Tapi menurut kami semua, menurut sahabat yang lain yang berada dan mengikuti pertemuan itu, sudah memutuskan untuk benar-benar memutuskan hubungan antara Martaji dan Putri Gandini. Apa tidak sebaiknya dipertahankan dulu, Pak? Percuma saja manusia. Jika hubungan antara Martaji dan Gandini itu masih berkelanjutan, yang ada permasalahan itu akan semakin panjang. Memang benar, di dalam ajaran yang kita anut, perceraian ataupun perpisahan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada juga banyak faktor-faktor yang memperbolehkan kita untuk menceraikan istri kita. Itu yang menjadi pertimbangan kami semua, para sahabat yang lain, untuk memutuskan pertemuan pada malam yang lusa. Lalu mengenai si Tom Yu dari kerajaan Engwan sendiri bagaimana, Pak? Memang yang diminta dari kerajaan Engwan adalah perpisahan antara Putri Gandini dan Martaji. Dan juga dia meminta ganti rugi berupa kepengan emas dari Martaji atas tindakan melukai putra kaisar Tom Yu.
Berarti dengan permintaan asal Eyang Martaji menceraikan Gandini, permasalahan itu sudahlah selesai, Pati. Benar sekali manusia. Tak sahur nang. Cuma ada ganti ruginya, Mas. Tak sahur. Iya, Yang. Mungkin ini adalah keputusan yang sangat berat untuk Martaji. Sebenarnya tadi malam Tuan Raja Lauming datang menemui saya, Pati. Mungkin berita ini sangat menyakitkan jika didengar. Intinya poin yang disampaikan oleh Raja Lauming yang pertama menginginkan Eyang Martaji dan Putri Gandini itu berpisah. Yang kedua, dengan mereka menganut ajaran Islam atau masuk ke dalam Islam, mereka tidak merasakan sebuah kenyamanan. Yang ada ujian-ujian yang selalu datang, sehingga Raja Lauming itu mungkin saja berpikir dengan Islamnya dia malah justru menjadi masalah. Sebenarnya kami juga memutuskan pada pertemuan itu sangat berat manusia. Di sisi lain, saya mencurigai sesuatu hal. Entah itu apa, benar ataupun tidak, saya juga tidak tahu. Yang intinya apa itu, Pak? Yang intinya adalah kehancuran untuk Lauming. Di situ, saya ingin memutuskan untuk mempertahankan hubungan antara Martaji dan Putri Gandini. Dari pertimbangan itu, akan tetapi dari pihak Tongyu ataupun Engwang, dia tidak akan memaafkan Martaji dan tetap melakukan peperangan itu. Jika Martaji tidak memutuskan hubungan antara Gandini dan tidak membayar ganti rugi dengan kepengan emas. Apakah semua sudah dibayar, Pati? Alhamdulillah. Dari kerajaan Dogobilo menyanggupi untuk membayar kepengan emas itu. Utang di sini. Iya, Yang. Sabar, Yang. Cuma tidak tutup kapek di sini. Iya. Semoga saja kecurigaan dari kami semua para sahabat yang lain itu tidak benar terjadi, manusia. Biarlah kita melihat apa yang akan terjadi nantinya. Sebenarnya jika memang itu akan terjadi, kita ingin berusaha untuk melindungi kerajaan dari Kaisar Lauming. Akan tetapi dari Panglima Yungke yang ikut dalam pertemuan itu, dia pun menyampaikan bahwasanya Putri Gandini benar-benar ingin berpisah dengan Martaji. Sabar, Yang. Oh ya, ini Pati. Berarti permasalahan dengan Engwan sudahlah selesai. Benar, sudah selesai. Lalu saya mendengar kabar dari Pangeran Sari bahwasanya kau memiliki sebuah rencana untuk menghadapi kerajaan Arjojing. Apa yang kau dapatkan dan apa rencana yang sudah kau siapkan itu? Sebenarnya rencana ini belumlah pasti, Pati. Karena rencana ini menggunakan atau memanfaatkan makhluk lain. Jadi iya atau tidak, kita mengikuti alur mereka saja, Pati. Rencananya intinya akan ada penyerangan dari rombongan bayaran yang bernama itu Silogonggo. Kau membayar sebuah pasukan? Bukan, Pati. Jadi ceritanya rombongan dari Silogonggo itu adalah pasukan bayaran dari si Kridowaseso, anaknya Nyi Lantung. Dia datang menemui saya, akhirnya di situ malah saya mengambil alih dan menyesatkan mereka. Yang intinya menguntungkan bagi kita, seperti yang sudah pernah kita lakukan tadi. Mbok jago kau serak, percaya karo yange. Bakal mentarung tak. Berarti pasukan Silogonggo adalah pasukan yang dibayar oleh Kridowaseso, anak dari Nyai Lantung. Ya, untuk menghancurkan saya, karena Kridowaseso mengertinya itu saya adalah bagian dari Gulung Gaga. Lalu bagaimana caranya kau bisa selamat dari pasukan Silogonggo? Yang Silogonggo itu? Ya saya bilang
Ya kalau jenengan mau ya silakan ambil gulung gelaga saja. Wah, yang benar saja ya. Ini yang tadi dikasih uang sama yang Sari, yo. Iya, dikasih uang sama yang Dibolong lagi gitu. Sekarung. Oke, Mas, yo. Nah, yang Sari punya emas berat banget. Ya, Tapi nanti ini tanya saja kepada yang Sari. Iya. Saya kurang paham untuk menjelaskan secara rinci itu, Patih. Baiklah. Ya semoga saja dengan apa yang kalian dapatkan pada lusa malam itu bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Amin. Kita melihat perkembangan apa yang akan dilakukan oleh pasukan Silokongko itu. Baik, Patih. Jika memang benar bisa kita manfaatkan, maka kita bisa masuk dan memanfaatkan itu. Dan mohon izin, Patih. Nanti setelah menemui atau berbicara dengan yang Sari, temui si Panglima Ringgobolo. Panglima Ringgobolo juga belum terarah dan belum mengerti apa yang harus dilakukan. Baiklah. Kau ikut pulang atau tidak? Maka udah nyusul. Baiklah. Saya kembali terlebih dahulu dan menanyakan cerita yang sebenarnya kepada Pangeran Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu benteng lu, yang. Bulat kayak putusannya bener. Patih. Nyok kurang apa jajal mari kandini? Nguntal blimbing wis tak lakoni. Operasi plastik wis tak bateri. Endah utang-utang gue bayar. Anak emas, anak apa bae. Sing nyong duwe wis tak laken kabeh. Tapi nyatanya apa? Kalian dong ngasu, Bok. Iya, yang bener yang. Iya. Kurang apa ki yange? Kurang apa? Iya, orang kurang. Enggak ada kurangnya. Ya tadi enggak kurang-kurang enggak mau. Jaluk kelon tak keloni nang. Orang ngerti wayah esuk tak keloni, wengi tak keloni. Yang lah. Dunia tak laken kabeh. Malah ujung-ujungnya kayak gini. Ya bener. Ngerti tanah yang ngapa. Pati wis bener. Bunder ki, bunder putusane. Pekatan yang. Pekat. Kuat yang. Kuat. Alhamdulillah. Ora apa-apa. Apa ya? Walaupun si Kinyong kalah. Karo Tom Yu kasing jalan lebih nom. Lebih ganteng. Lebih lostrong, lebih putih. Umur lebih nom. Ora apa-apa. Nyong ora lara ora. Ora lara ora. Chan, cos yang. Tetek kene nyong tetek. Ya yang. Cos. Karena tetek ning kabeh. Karena putih-putih nyong kabeh para dongak nyong. Mau kemarin ngidul bareng yang. Iya bang, mangat idul. Mangat ngidul yang. Siapa yang? Astagfirullah. Siki malah yang ngerkai kendang gampang. Yo, bebas. Orang sing aru biru. Orang sing aru aru. Ya. Ki sing jenenge Martaji ki ya. Iya yang balik mana ya kanu? Ora masalah. Orang masalah. Sepenting ada kalian karo anak yang. Ya nek anak ku tanu Nomor 1. can cara daging ora bakal tak tinggal apa-apa. Si Jane kok dititip namanya jenengan? Maksudnya di rumah? Tak rumah nyong. Pokoke jenenge anak kowe. Aja karena gara-gara kayak gie. Gue ngapa nyong bedak-bedak ganti nih gue ngapa? Cici. Cos. Cici gue ngapa? Waton ora kursi. Lanang gue yang lanang. Gue liat cuma tutuk pirang-pirang. Orang ngecit pirang-pirang. Sing sipit yang ngaduk diuk. Lanang gue yang. Belok. Tadi kon melek perjuangannya yang Martaji gue. Bebok. Gue ngapa? Martaji kudune sing kuat kayak gie. Tapi Mantep. Koyong semangat banget mulu. Yang mikir akas banget gue malah yang. Ya. Kepriwe yang. Gimana yang? Jare mikir bebas iki gue yang. lara banget. Ya, nanti kita mari ngidul bareng yang. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok lagi matene belo bae. Iya yang sing dhuwur malah bebas milih sing blonteng apa sing apa bebas. Ora apa-apa. Sabar yang tenang. Lara nang. Peribasan kulu ben bersih nang. Ya dudak maneng. Astagfirullah nang. Yang
Yang mikir akas banget yang semangat banget lah tadine. Lara kayak gitu ya. Aduh. Kuat yang insya Allah yang. Astagfirullahaladzim. Kena ngobati nyong yang. Barang bok nang nyong nang. Kena ngobati nyong. Cen, nyaga utang apaan barang kayak kok berasi maring. Tuh bilo. Iya. Sementing kan lah ngebungan yang. Ya makanya mas. Kayak mikir nyong krungu. Sarip dan yang bayarkan suka ngerti sinang. Anu sihiran yang bukan asli. Iya. Oke. Pokoknya nek masih perang maringana. Karo cocing. Aku yang nyaruk tolong nyempil nak orang ketang sebanding kok beres utang. Oh iya. Kita harta. Mending lah. Iya gue nyarutan. Gue 5 yang. Rampasan perang. Nah, rampasan perang ya. Orang apa ngeterjat kabeh yang goyang mata. Oke, tenang siatin aja. Alam bukan. Kolak. Banget mari ngidul bareng bayang. Iya wis nang. Siapa tim gue malah curiga nih kayaknya nyong cerita apa? Baca cerita apa kan itu? Nyong wis tek. Mantep. Dan yang Martaji ini yang sebenarnya kayak gini berarti. Batiri nyong. Bismillah yang. Jomblo. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku tidak kenal lagi. Tapi ya yang Martaji ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, yang Martaji sampai mengeluarkan emosional yang ditahan selama mungkin di sana ketika tidak bisa ngomong apa-apa, dikeluarkanlah di sini, ya kan? Iya. Dengan meledak, yang ujung-ujungnya akhirnya dia harus berani jujur. Nah, karena yang Martaji itu jadi orang, jadi malu itu apa adanya. Dia emosi terus jujur. Tapi nyong larang. Nah, itu kan kejujuran. Iya benar. Emosi dan jujur. Ya tidak menyalahkan juga hal-hal seperti itu kan memang menyakitkan sih mas. Tik pekat satu pak. Iya. Nyong lara. Anu gue parikan sogon ngeledek yang Martaji gitu kok. Martaji pun kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Pukatan dia putus. Pekat.